yang menikmati kembali di hari ketiga pembinaan CPKK ini. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang Tuhan berikan, untuk sinyal, koneksi, segala halnya, sehingga dapat memampukan kami untuk menikmati pembinaan secara online pada saat ini. Kami menyerahkan waktu kami untuk menikmati pembinaan hari ini, ataupun malam ini, Tuhanlah yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dipercayakan menjadi pemimpin kelompok kecil merupakan anugerah dan kasih Allah atas kita. Kita menyadari bahwa kasih Allah itu nyata melalui kehadiran orang-orang dan wadah-wadah yang memberkati dan membina kita hingga saat ini. Kita dipersiapkan sebagai CPKK dan juga PKK. Mari abang kakak dan teman-teman, kita bersyukur untuk PKK, teman kelompok kecil, rekan sepelayanan, persekutuan kampus, persekutuan kota, bahkan orang-orang lain atau wadah lain yang terus menolong kita. Kita nyatakan syukur kita dengan bernyanyi, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita masuk ke dalam materi kita, pengembalaan yang akan dibawakan oleh Bang Fernando Siotang STH kepada Bang Nando. Dipersilahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Bentar ya, aku akan tampilkan PPT-ku. Bentar ya teman-teman, aku lupa. Aku belum join rupanya di akun satu lagi. Apa?
Udah. Oke, kita sebelum mulai, mari kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat yang kau sediakan bagi kami. Kami menikmati kebaikan-Mu yang sungguh nyata, yang hari ini boleh kami rasakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan masuk dalam pembinaan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami menikmati pembinaan yang sekarang sedang berlangsung. Tuhan boleh jagai untuk kualitas internet, biarlah segala kekurangan yang ada Tuhan boleh jagai, sehingga pembinaan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Suaraku nggak kedengaran ya teman-teman? Sekarang dengar? Oke, sorry ya, mungkin terputus ya dari ininya. Oke teman-teman, kita bertemu di pertemuan ketiga dalam pembinaan CPKK kita pada hari ini, yaitu tentang penggembalaan, teman-teman. Ya, ini sebenarnya tema yang sangat praktis sekali, sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Penggembalaan ini juga termasuk dalam dinamika kelompok kecil, teman-teman. Karena peran PKK itu adalah sebagai gembala, dan AKK kita yang menjadi bagian yang kita layani dalam kelompok kecil adalah domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan, gitu teman-teman. Jadi ini tema yang sangat praktis dan ini sangat perlu bagi para PKK yang memimpin kelompok kecil. Kenapa demikian teman-teman? Karena masa kini kalau kita bisa melihat ya, banyak gembala-gembala rohani, baik pemimpin-pemimpin di gereja ataupun pemimpin-pemimpin rohani lainnya di dalam lingkup komunitas Kristen, tidak menunjukkan keaslian sebagai seorang gembala. Nah, apakah kepalsuan yang terjadi dalam kepemimpinan Kristen masa kini juga dialami oleh PKK kita pada masa kini? Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi kita mengenai penggembalaan, aku mau ngajak kita untuk menulis di room chat, ya, hal apa yang pernah teman-teman nikmati dari PKK, teman-teman, mengenai penggembalaan. Mungkin dari PKK ada hal yang membawa teman-teman untuk melakukan suatu perubahan atau suatu aksi gitu. Saya ingin melihat pengalaman-pengalaman apa yang teman-teman rasakan dari PKK teman-teman dalam hal penggembalaan. Bolehkah saya meminta teman-teman untuk boleh menuliskan pengalaman tersebut di room chat? Adakah pengalaman-pengalaman tentang penggembalaan yang teman-teman alami dari PKK masing-masing? Kalau tidak ada pun nggak apa-apa teman-teman. Kalau PKK teman-teman tidak menjadi gembala yang baik, tulis aja gitu ya. Kita mau sama-sama melihat dan berbagi. Oke, thank you Anastasia. Peran PKK sebagai gembala itu menolong, mengingatkan setiap hari untuk saat teduh. Mungkin ada kesaksian lain teman-teman?
Hal apa yang teman-teman alami dari PKK masing-masing dalam hal penggembalaan? Mungkinkah dalam kelompok kecil, teman-teman dituntun, digembalakan untuk melakukan sesuatu hal yang membuat teman-teman berubah? Oke, Haryanto mengalami penggembalaan dalam hal studi gitu dari PKK-nya gitu. Ditegur dari PKK karena suka bolos. Bukan suka ya, tapi pernah bolos kuliah dan titip absen. Mereka juga mengalami PKK yang mengembalakan untuk terus berpartisipasi dan ikut dalam pelayanan kampus dan di gereja. Oke. Ya, ini juga ya untuk melayani. Kalau Belinda belajar dituntun untuk mengalami keterbukaan dan berbagi hidup dan saling menguatkan ketika ada masalah. Menikah juga diingatkan untuk motivasi yang benar, untuk saat teduh dan hidup kekristenan. Ya. Ini AVOS ini siapa ya? Menyelesaikan skripsi dan berbagi saat teduh. Kalau Patar, manajemen waktu dan kegiatan serta dalam hal doa. Ya, Anastasia, PKK-nya mendorong untuk menabung, membantu dalam pelayanan. Teman-teman terkasih, ini peran penting ya PKK kita. Maaf ya, ini bukan 21 Agustus ya, 21 Juli, sorry. Ya, teman-teman terkasih, terima kasih untuk sharingnya, apa yang teman-teman alami dari penggembalaan dari PKK sendiri gitu. Nah, teman-teman, kita yang dipanggil menjadi pemimpin kelompok kecil adalah bagian yang tidak sembarangan Tuhan memanggil kita. Kita tidak hanya memimpin orang untuk mengenal firman, untuk mengerti PA, atau mengerti saat teduh. Tapi lebih dari itu, teman-teman, peran PKK sebagai gembala adalah membawa mereka semakin mengenal Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita sebagai PKK bertanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba tersebut kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Ya. Nah, saya akan ulang kembali apa itu pemuridan yang menjadi bagian dari pelayanan kita ke depan, teman-teman. Pemuridan itu adalah bertujuan kepada kedewasaan rohani, teman-teman. Salah seorang tokoh ini, tokoh pemuridan modern masa kini, yaitu Pak Edmund Chan. Dia berkata, pemuridan adalah suatu proses membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Jadi menurut Edmund Chan, teman-teman, bahwa pemuridan yang dikerjakan adalah membawa kita menuju kedewasaan rohani di mana terjadi multiplikasi dari apa yang dialami oleh kelompok kecil yang kita bentuk kepada AKK yang kita layani, untuk AKK tersebut boleh melayani kembali menjadi PKK dan melakukan apa yang kita lakukan dalam kelompok kecil yang kita beri kepada mereka. Jadi teman-teman, berbicara tentang pemuridan, berbicara tentang kelompok kecil, itu berbicara tentang multiplikasi. Multiplikasi itu bukan hanya berbicara tentang penambahan jumlah kelompok kecil, tapi juga adanya copy paste. Apa yang kita alami dalam kelompok kecil yang kita pimpin saat ini kepada kakak kita, atau nanti yang akan teman-teman pimpin, itu juga akan berefek kepada kelompok kecil yang akan kakak kita pimpin di masa depan. Nah, peran kita sebagai PKK sangat penting, karena kita adalah gembala, ya. Ketika kita mengembalakan AKK kita dengan pengembalaan yang salah, dengan membawa mereka kepada ajaran yang salah, yang jauh dari kebenaran Alkitab, maka itu juga akan menjadi pengalaman-pengalaman yang akan mereka bawa kepada kelompok kecil yang akan mereka bentuk jika AKK kita dipanggil untuk menjadi PKK.
Jadi teman-teman, seperti kata Muncan gitu ya. Jadi kita membina AKK kita menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui rencana pertumbuhan yang intensional, sehingga AKK juga mampu melipat gandakan, ya, bukan melipat gandakan secara kuantitas, tapi kualitas juga, teman-teman terkasih. Jadi memang kalau berbicara tentang kata gembala bagi PKK, itu adalah suatu tugas yang berat bagi kita. Jadi teman-teman yang sedang mendoakan diri menjadi PKK ke depan, pikirkan dan doakan dari sekarang bahwa jiwa-jiwa yang dititipkan kepada kita bukanlah sembarangan dititipkan kepada kita, ya. Bukan karena hanya proker program kerja dari PMK kampus atau PMK kota, tapi merupakan suatu kerinduan karena aku sudah mengalami apa yang aku alami dari PKK-ku, maka hal itu yang akan kuberikan kepada kakakku, sebenarnya begitu. Nah, ini yang aku alami teman-teman di dalam pelayananku sendiri gitu ya. Ketika aku waktu masih SMA dimuridkan dalam kelompok kecil, aku lihat PKK-ku sebagai gembala, dia bukan hanya menolong kami untuk saat teduh, bukan hanya menolong kami untuk bisa melayani di gereja, bukan hanya menolong kami, mengembalakan kami untuk bisa kenal tulisan-tulisan yang baik, buku-buku yang baik untuk pertumbuhan rohani. Tapi lebih daripada itu, PKK kami menekankan bagaimana kami memiliki kasih yang utuh bagi orang yang ada di sekitar kami. Jadi kami pernah dalam aksi kelompok kecil kami itu, kami pernah melakukan mengumpulkan uang gitu ya. Kami beli nasi bungkus, lalu kami pergi ke beberapa tempat di kota Jambi ini, untuk kasih makan gitu ya, kasih nasi bungkus ke beberapa orang kami temui, para gelandangan dan orang-orang yang meminta-minta di pinggir jalan gitu. Dan saya belajar bahwa PKK saya tidak hanya berbicara atau menggembalakan kami hanya dengan hal-hal rohani gitu ya, tanda kutip hal rohani, tapi juga menolong kami untuk dewasa penuh dalam Kristus dalam hal membagikan kasih bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Nah teman-teman, bagaimana AKK kita bisa mengalami kepenuhan dalam Kristus ya. Jadi bukan hanya mereka mengerti akan firman Tuhan, mengerti cara menggali Alkitab, mengerti cara berdoa gitu ya. Tapi AKK yang kita pimpin, kita gembalakan, haruslah menolong mereka untuk dewasa penuh dalam juga aksi gitu. Karena teman-teman, beberapa hari yang lalu gitu ya, bukan beberapa yang lalu, kemarin hari Senin, aku Zoominar mengenai hasil survei dari STT Amanat Agung yang mereka melakukan survei kepada sekitar 1.000 anak-anak muda di seluruh Indonesia yang aktif di gereja ya. Jadi itu survei spiritual kaum muda di masa COVID-19 ini, ya dari 1.000-an orang yang di survei teman-teman, ya 87% dari mereka yang disurvei teman-teman, mereka secara rohani, ya secara pengetahuan, mereka mengerti arti firman, mereka mengerti arti hidup di dalam Allah. Gitu. Tetapi hanya sedikit, ya dari 87% itu hanya 2% saja gereja gitu ya, karena ini surveinya ditujukan ke gereja teman-teman, hanya 2% dari 87% itu yang melakukan pengetahuan mereka akan Allah itu dalam bentuk aksi. Bayangin teman-teman, 87% dari sekitar 1.000-an orang yang disurvei itu mereka mengerti akan pengetahuan akan Allah, tapi hanya sedikit orang yang melakukan aksi, gitu ya, melakukan aksi sosial sebagai bentuk nyata dari iman mereka kepada Allah. Nah ini berarti teman-teman bahwa kedewasaan rohani itu tidak hanya berbicara tentang mereka mengerti firman, tapi kedewasaan rohani yang penuh adalah mereka mengerti firman dan melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Inilah yang terjadi teman-teman, dan tanggung jawab kita sebagai PKK menjadi gembala bagi mereka.
Ya. Next. Nah, pemuridan adalah suatu bentuk kadernisasi yang digunakan Allah untuk menghasilkan angkatan-angkatan yang takut akan Tuhan. Pemuridan, Tuhan Yesus menghasilkan murid-murid yang memiliki rasa cinta akan Tuhan dalam melaksanakan setiap aspek kehidupan. Ya. Jadi teman-teman, pemuridan yang kita kerjakan adalah ya membentuk kader-kader yang siap digunakan Allah, menghasilkan kader-kader yang lain lagi gitu, yang bertujuan untuk menghasilkan angkatan yang takut akan Tuhan. Dan angkatan-angkatan atau AKK yang kita hasilkan itu bukan hanya mereka memiliki rasa cinta kepada Tuhan, tapi rasa cinta kepada Tuhan itu mereka aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Ya, jadi jangan sampai kita PKK hanya memikirkan tentang ini ya, bagaimana aku selesai bahannya bab segini gitu. Kalau enggak nanti dimarahi dengan seksi kelompok kecil gitu ya. Nah, ketakutan para PKK masa kini, aku kurang tahu ya teman-teman yang ada di meeting room ini. Apakah teman-teman ketika akan memimpin kelompok kecil, fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan bahan? Nah, kalau kita terjebak kepada penyelesaian bahan gitu ya, terjebak kepada yang penting ada pertemuan, yang penting bahan selesai, bab ini, bab itu gitu, tanpa ada pemahaman yang dalam dan juga mendorong akal kita untuk beraksi, maka kita akan menghasilkan orang-orang yang hanya pintar akan firman Tuhan, tapi tidak berhasil membawa mereka untuk mengaplikasikan cinta mereka kepada Tuhan itu dalam aspek kehidupan. Itu peran gembala dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang gembala, PKK yang sebagai gembala, kita harus kembali kepada gembala agung kita. Kepemimpinan gembala harus bermuara dari Tuhan Yesus sendiri, ya, yang melakukan pelayanannya sebagai gembala yang sejati. Nah, kalau kita bicara bagaimana ya kita bisa melihat gembala yang sejati itu, apa teladan? Siapa yang menjadi teladan kita ketika kita menjadi PKK? Kembali kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Kembali kepada pribadi Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala yang sejati. Nah, segala kepemimpinan kita dalam gembala sebagai PKK, kita harus bermuara, bersumber kembali kepada Tuhan Yesus sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, salah satu peran PKK sebagai gembala dalam kelompok kecil adalah sebagai pemimpin yang dapat menentukan pertumbuhan AKK-nya. Ya, bisa digarisbawahi teman-teman, sebagai pemimpin yang dapat menentukan pertumbuhan AKK-nya. Kenapa saya bilang begini teman-teman? Karena sentral banget kita sebagai PKK dalam pertumbuhan iman AKK kita. Ketika kita tidak sungguh-sungguh menghayati peran kita sebagai gembala, gitu ya, peran kita sebagai PKK, ya, maka itu akan menentukan pertumbuhan iman AKK kita. Ketika kita jadi gembala, kita tidak sungguh-sungguh persiapan. Ketika kita jadi gembala, kita tidak sungguh-sungguh membaca buku, ya, memberi perhatian. Nah, peran PKK itu teman-teman sentral banget dalam menentukan pertumbuhan AKK-nya. Ya. Biasa ya kalau kita dalam persekutuan mahasiswa, kadang-kala kita misalnya ada masalah gitu ya. Aku pengalaman hal ini dan semoga pengalaman tetap ada di teman-teman sebagai PKK maupun sebagai CPKK. Bahwa misalnya ada AKK kita yang jadi pengurus di sebuah persekutuan, baik di perkantor ataupun di kampus gitu. Nah, AKK kita ini akan pasti pernah mengalami atau akan mengalami suatu masalah. Nah, paling sering itu biasanya itu ya kakak senior atau kakak rohani dari kepengurusan itu pasti akan nanyanya ke PKK gitu. Bang, Kak, kenapa ya si ini begini di pelayanannya?
Jadi kadang-kala ya seperti kami gitu ya, para staf, biasanya kalau misalnya ada adik-adik yang dilayani itu bermasalah, biasanya kita tidak langsung datang kepada orang yang bersangkutan, kita akan datang kepada siapa PKK-nya. Kita tanya gitu, kenapa dia begini, kenapa begitu gitu. Nanti PKK sendiri yang akan menemui AKK-nya dan akan menolong AKK-nya untuk bisa memperbaiki diri ketika dia mengalami masalah dalam sebuah kepengurusan pelayanan. Nah, teman-teman, itulah peran kita ya sebagai gembala dalam kelompok kecil. Menentukan pertumbuhan iman dari AKK kita. Nah, selanjutnya teman-teman, PKK dapat membuat AKK bertumbuh dan tidak bertumbuh. Ingat ya teman-teman, kita sebagai PKK ataupun teman-teman yang menjadi calon PKK, ingat, peran kita dapat membuat AKK kita bisa bertumbuh dan juga tidak bisa bertumbuh. Itu kenapa? Dikarenakan perannya selaku pelaku firman Tuhan, teman-teman. Jadi firman Tuhan itu harus dihidupi terlebih dahulu oleh PKK. Firman Tuhan harus terlebih dahulu dialami oleh PKK. Sehingga itu yang akan bisa menjadi bahan yang menolong AKK kita untuk bertumbuh. Tetapi ketika kita menjadi PKK dan kita tidak terlebih dahulu mengalami kebenaran firman Tuhan, mengalami bagaimana firman Tuhan mengubah kita, gitu ya, maka itu akan menjadi penentu apakah AKK kita bisa bertumbuh atau tidak bertumbuh. Dan seiring berjalan waktu teman-teman bersama AKK, kita juga akan belajar bagaimana kita bisa saling menopang, saling membuka diri dengan AKK kita. Ya. Jadi peran PKK dan AKK bukan hanya PKK yang harus lebih rohani dari AKK-nya teman-teman, bukan seperti itu. Tapi seiring berjalan pertumbuhan kelompok kecil itu, PKK diharapkan untuk bisa membimbing atau belajar bersama AKK-nya, bertumbuh mengenal Tuhan melalui firman. Ya. Sehingga gembala atau PKK harus mampu menyaksikan kasih Kristus kepada setiap orang. Inilah peran gembala sebagai saksi Kristus. Ya. Jadi memang yang kadang-kala dalam kenyataan teman-teman memang ya perlu kita akui kadang-kala ya AKK lebih rohani dari PKK, biasanya terjadi begitu ya. Karena AKK lebih jago dalam berdoa, jago berdoa bukan dalam hal pengkalimatan ya, tapi jago maksudnya lebih rajin berdoa daripada PKK. Pasti akan terjadi seperti itu teman-teman. Nah kalau itu pun terjadi dalam kelompok kecil yang kita pimpin, nggak apa-apa. Kita jadi PKK jangan secure gitu ya, jangan malu atau jangan merasa lemah gitu. Bersyukur bahwa ada AKK kita yang mampu menolong teman-teman kakak yang lain dan juga menolong kita sebagai gembala. Tapi yang menjadi bahaya teman-teman, ketika AKK kita tidak tahu apa-apa, tidak mengalami pertumbuhan, dan kita pun sebagai PKK malah lebih hancur dari AKK kita. Maka yang terjadi, ya, buta menuntun buta masuk jurang, gitu. Ya, buta menuntun orang buta, ya ujung-ujungnya masuk jurang, tidak mengalami keselamatan. Gitu. Nah teman-teman, mari kita sebagai PKK gitu ya, menghayati jati diri sebagai gembala yang menolong orang untuk mengalami pertumbuhan dan menolong mereka untuk melihat kita sebagai PKK. Ya. Nah ini karena istilahnya gini teman-teman ya, kalau sudah melekat banget gitu ya sama AKK kita, sudah dekat banget sama AKK kita dan AKK kita sudah dekat juga sama kita sebagai PKK-nya. Kadang-kala istilah like father, like son itu terjadi, ya. Atau like mother, like doctor itu terjadi gitu ya. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh PKK pasti dimiliki oleh AKK gitu.
Karena apa? Karena kakak kita tuh melihat sosok PKK kita. Dan jika yang dia lihat adalah yang baik, pasti dia akan meniru gitu yang baik-baik. Tapi kalau yang dilihat adalah yang jelek-jelek, maka hal-hal yang jelek pun akan ditirunya gitu. Tapi ini sebenarnya apa ya teman-teman? Ada juga PKK yang punya sifat-sifat agak-agak aneh tanda kutip gitu. Itu juga dimiliki oleh kakak-kakak gitu. Tapi itu menunjukkan bukti bahwa PKK dan kakak sudah dekat banget gitu ya. Kadang-kala ada cerita AKK yang merasa bahwa yang PKK yang tiba-tiba bisa chatting dengan dia, padahal dia nggak ada mau curhat ke PKK, tapi PKK tiba-tiba chatting, terus nanyain kabar, terus nanya sharing apa gitu. Itu karena apa? Itu karena sudah mengalami kedekatan yang dalam. Gitu. Jadi seperti sabda Tuhan Yesus teman-teman, ya, gembala yang baik akan didengar oleh domba-dombanya. Nah, domba-domba atau AKK yang akan kita pimpin atau yang sedang kita pimpin adalah domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan Tuhan memanggil kita untuk menggembalakan, menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik akan didengar oleh domba-dombanya. Ya. Dan gembala yang baik akan menolong domba-dombanya untuk tidak jatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan ajaran sesat. Gitu teman-teman. Nah, peranan gembala teman-teman. Tadi sudah berbicara tentang teori dasar, ya, atau panggilan dasar PKK sebagai gembala. Nah, ini masuk dalam hal penggembalaan, teman-teman. Kita sebagai gembala, bagaimana peranan kita? Bagaimana kita bisa menolong mereka mengalami kasih Kristus, kedewasaan rohani yang penuh dalam Kristus, teman-teman. Nah, teman-teman, gembala atau PKK yang baik adalah gembala yang memberi nasihat. Ya. Gembala atau PKK yang baik adalah gembala yang memberi nasihat. Saya minta teman-teman, satu orang boleh membacakan 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. Boleh satu orang membacakan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. Boleh satu orang? 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Iya, teman-teman, terima kasih. Ya. Nah, teman-teman, dalam 1 Petrus 5 ayat 1, ya, Rasul Petrus mengungkapkan bahwa Rasul Petrus ingin meneguhkan para tetua dalam masa jabatan itu, dalam masa menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Di mana Petrus mementingkan kesatuan dengan orang-orang yang diajaknya. Nah, tadi kita sudah dibacakan ayat 2 gitu ya. Ayat 2 ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bukanlah para tetua ya teman-teman, tapi ini umum. Jadi gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu itu bukan berbicara kepada orang tertentu dalam jemaat yang Rasul Petrus tuliskan suratnya, tapi ini berlaku umum. Gitu. Jadi 1 Petrus 5 ini tidak menjelaskan tentang bagaimana Petrus dengan penderitaan Kristus, melainkan saksi dari kesengsaraan Tuhan Yesus. Jadi Petrus ingin menekankan bahwa pelaksanaan yang setia dari jabatan penatua atau gembala sangatlah penting dalam masa-masa menghadapi penganiayaan dan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, teman-teman, dalam bahasa Yunani kata menasehati itu paraineo, ya, yang artinya ajaran, pelajaran baik, anjuran. Nah, teman-teman, sebagai PKK yang dipanggil menjadi gembala,
Gembala itu harus mampu memberikan nasihat kepada anggota kelompok kecil yang dia pimpin. Agar apa? Agar mampu untuk selalu waspada akan tantangan yang dihadapinya. Gitu. Nah, teman-teman, apa yang dialami Petrus dan jemaat yang dia layani pada waktu itu adalah pengalaman yang sangat mengerikan gitu ya. Di mana Petrus menuliskan surat ini karena di tengah-tengah ancaman penderitaan yang mereka alami. Nah, teman-teman, kalau kita bawa dalam konteks masa kini juga, ya, gembala yang memberi nasihat juga akan menolong kakak kita untuk bisa bertanggung jawab, ya, untuk bisa dikuatkan dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa ini. Jadi seorang gembala sebagai PKK harus mengajarkan hal-hal yang baik dan mengajarkan sesuatu yang berguna bagi AKK yang dipimpinnya. Ya. Jadi memang bisa dikatakan ya PKK itu memang harus cerewet gitu ya, harus bisa ngomong keras gitu, harus bisa ngomong sama AKK itu tidak kompromi. Jangan sampai kita sebagai PKK, karena mereka ini adalah AKK kita, terus ada dosa-dosa tertentu yang dialami oleh AKK kita sebagai PKK, ya udahlah itu ada rohaniku dikompromikan gitu. Enggak, teman-teman. Jadi gembala yang memberi nasihat itu bukan hanya menolong mereka untuk memperbaiki diri gitu ya, tapi juga keras dalam hal dosa tertentu yang akan kita alami. Dan teman-teman, peranan gembala dalam kepemimpinan PKK juga gembala yang bertanggung jawab. Gembala yang bertanggung jawab, teman-teman. Jadi tugas seorang gembala, kita diberi mandat untuk menggembalakan domba-dombanya. Yaitu apa? Memberi makan rohani. Kawanan domba yang menjadi tanggungan khusus bagi gembala harus menjadi tanggung jawab dengan seluruh tenaga dan kemampuan. Memang kita tidak memiliki kawanan domba AKK kita itu seperti pemilikan yang kekal, teman-teman. Tetapi Tuhan mempercayakan AKK itu kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab kepada Sang Pemilik domba yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, untuk tidak meninggalkannya. Ya. Jadi teman-teman, kita tuh bertanggung jawab seperti yang aku katakan di awal gitu ya. Kita PKK tuh yang menentukan AKK kita bertumbuh atau enggak. AKK kita mengalami kedewasaan penuh dalam Kristus atau enggak, seperti itu. Ya. Dan ketika hal ini tidak kita alami sebagai PKK, maka bisa jadi AKK yang kita pimpin pun akan mengalami kemerosotan iman dan tidak mengalami pertumbuhan. Nah, teman-teman, peranan gembala yang lain, teman-teman, ini aku suka banget gitu ya. Tapi suka maksudnya bukan akunya, pelakunya gitu. Aku yang diberi gitu ya. Gembala yang suka rela gitu ya. Rela apapun gitu, rela uangnya, rela waktunya gitu ya. Rela tenaganya gitu ya. Rela kalau awal bulan traktir makan kita gitu. Nah, itu penting sekali, teman-teman, peranan gembala yang suka rela gitu ya. Karena apa, teman-teman? Itulah bukti nyata dari peranan kita sebagai PKK yang hadir secara utuh bagi AKK yang kita pimpin. Ya. Tapi kan berarti, teman-teman, gembala yang suka rela ini berarti gembala yang suka traktir AKK-nya gitu, tapi AKK-nya tidak mengalami pertumbuhan iman, enggak ya? Atau gembala atau PKK yang suka ajak AKK-nya untuk senang-senang ya, merelakan waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk belajar firman gitu demi AKK-nya senang. Oh, itu tidak benar ya, teman-teman. Tapi yang maksud adalah gembala yang suka rela sebagai peranan kita dalam PKK gitu ya, adalah orang-orang yang mau bekerja dengan kerelaan hatinya, melayani, membimbing, mendoakan AKK dengan kerelaan hatinya, dan bukan karena kewajibannya. Inilah yang dijalankan Tuhan Yesus gitu ya.
Seperti yang aku katakan di awal, kalau kita mau mengerti peranan gembala, peranan penggembalaan ketika kita jadi PKK, kita harus bermuara kepada Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus mendapat tugas dari Bapa di surga, ya. Dan Tuhan Yesus menjalankan tugasnya dengan kerelaan hati, tanpa ada paksaan. Ya. Bahkan Tuhan Yesus pun menyerahkan diri gitu ya. Dalam Filipi 2 dikatakan bahwa dia menyerahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Allah mengasihi manusia dan kerelaan hatinya dan menyerahkan dirinya demi apa? Demi menyelamatkan domba-dombanya, dan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kesukaannya. Jadi teman-teman, kesukaan kita menjadi PKK adalah ketika kita melayani AKK kita dengan penuh sukacita, ya. Jadi istilahnya melayani AKK adalah gaya hidup kita sebagai seorang PKK. Jadi sukacita kita penuh adalah ketika kita melihat AKK kita mengalami pertumbuhan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami mereka hidup penyerahan penuh kepada Tuhan. Itulah peran PKK yang sejati, teman-teman. Ya. Kesukaannya bukanlah melihat AKK-nya hanya bisa menghafal ayat hafalan gitu ya. Tapi kesukaan PKK adalah ketika melihat AKK-nya mampu mengaplikasikan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, itu dinyatakan oleh PKK yang juga melakukan kerelaan hati pelayanan gitu ya. Jadi aku teringat yang waktu sesi pertama dari pembinaan CPKK ini, teman-teman, yang ketika Mbak Yul membawakan materi visi pemuridan dan kita sharing gitu ya di room chat gitu, aku tertarik dengan yang dikatakan oleh Sia pada waktu itu ya, yang PKK-nya tahan-tahan hujan demi apa? Demi pertemuan gitu. Nah, itulah kesukarelaan gembala yang baik, yang menjadi memori yang diingat-ingat terus oleh AKK kita. Mungkin banyak yang kita ajarkan kepada AKK kita nanti. Banyak hal yang kita berikan nasihat, tapi pasti ada satu hal, dua hal yang mungkin kita tidak ketahui atau tidak pernah pentingkan itu kita lakukan, tapi itu membekas dalam diri ingatan AKK kita. Nah, teman-teman, mari kita menjadi PKK yang gembala, yang menyerahkan hidup seutuhnya dan dengan sukarela, ya. Bukan karena paksaan, memberi diri menjadi PKK dan pendoa bagi AKK kita. Ya, seperti Tuhan Yesus sendiri, teman-teman. Dia dengan sukarela, ya, menyerahkan diri bagi domba-dombanya demi keselamatan umat manusia, teman-teman. Menyerahkan diri untuk kita mengalami perjumpaan dan pemulihan dengan Allah. Jadi kalau ada misalnya keluhan dikit karena AKK kita, gitu ya, sedikit-sedikit mengeluh, lihatlah Tuhan Yesus, ya, yang melakukan pekerjaan pelayanan bagi domba-dombanya, tidak melihat siapa domba-dombanya. Ya, dia mengasihi banyak orang. Dia juga mengasihi kita sebagai PKK. Dia mengasihi kita sebagai AKK. Dia mengasihi kita sebagai orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengembalakan AKK yang Tuhan percayakan bagi kita. Selanjutnya, teman-teman, apa peranan kita sebagai gembala? Yaitu pemimpin yang memberi teladan. Gitu. Gembala atau PKK adalah pemimpin yang memberi teladan bagi AKK kita. Nah, ini sangat penting sekali, teman-teman, sehingga kita jadi PKK itu memang harus berhati-hati gitu ya. Harus memiliki sikap, bukan berarti kita ini ya menghilangkan keautentikan kita, enggak ya. Jangan sampai teman-teman ketika jadi PKK keautentikan teman-teman hilang, enggak ya. Itu malah membohongi diri gitu. Tapi maksudnya teladan di sini adalah
ketika kakak kita berani militan mengikut Tuhan, seperti kita pun juga militan dalam mengikut Tuhan. Ketika kakak kita berani untuk menegur dosa dan hidup berkemenangan melawan dosa, karena dia melihat teladan kita yang juga sama-sama berjuang melawan dosa. Nah, teman-teman, kita harus ingat gembala, ya. Kita sebagai gembala bukan berarti kita ini adalah harus orang yang kudus, orang yang suci, enggak. Tapi gembala yang dimaksud adalah ketika kita berani terbuka dengan akak kita, berani mengakui segala kekurangan, segala perjuangan-perjuangan kita melawan dosa, dan membagikan itu kepada AKK, dan menseringkan bagaimana perjuangan-perjuangan tersebut menolong kita sebagai PKK, sebagai gembala, untuk hidup berkemenangan dalam Tuhan, sehingga itu juga menjadi bagian yang dihidupi oleh AKK kita masing-masing. Gitu. Jadi, seharusnya peranan penggembalaan dalam kelompok kecil adalah semakin menolong kita hidup yang berkemenangan melawan dosa hari demi hari. Ya. Jadi, kelompok kecil yang kita pimpin bukanlah kelompok-kelompok yang berisikan orang-orang yang sok suci, ya, tanda kutip, tapi adalah orang-orang yang diisi yang mau berjuang bersama. Dan peranan PKK sebagai gembala memberi teladan bagi AKK-nya. Demikian yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Saya memberi waktu pada kita sekalian untuk bisa berdiskusi, memberikan pertanyaan, atau sharing dari apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, saya serahkan kepada yang bertanggung jawab. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Boleh. Ya, terima kasih kepada Bang Nando untuk materi yang telah dibagikan. Ya, kita saat ini masuk ke dalam ruang diskusi ya, Abang, Kakak, dan teman-teman. Ya, kepada Abang, Kakak, teman-teman yang ingin bertanya terkait ya materi kita dan juga pelayanan lah di dalam sebagai CPKK dan PKK, dipersilakan dapat lewat kolom komentar ataupun dapat bersuara langsung saja di unmute. Ya, dipersilakan teman-teman. Adakah? Itu ada tuh. Iya. Anastasia ya. Iya, Bang. Boleh langsung, Bang. Kalau PKK menegur AKK tanpa dalam diam. Menegur AKK tapi dalam diam. Boleh nggak, Bang? Boleh aja sih, Dek. Tapi kalau AKK-nya nggak sadar, ya susah juga sih. Aku sering kok gitu sama kakakku. Tapi biasanya sadarnya setelah 2 minggu gitu ya. Padahal setelah 2 minggu kan kita udah redam ya.
udah surut amarahnya kan. Tapi kayak mana lah ya, kita kalau sudah dekat banget sama kakak tuh, kita udah anggap kakak kita tuh sudah bagian dari hidup kita. Istilahnya soulmate lah gitu ya. Tapi bukan soulmate kayak pasangan hidup, bukan gitu. Tapi itu kayak jadi pikiran, menjadi bagian yang tanpa dia kayaknya kita nggak bisa hidup, istilahnya kayak gitu ya. Aku pernah ngalami gitu sampai 2 minggu nggak dicakapin kakaknya. Tapi 2 minggu tuh gelisah juga gitu. Aduh kok nggak dicakapin ya. Ternyata ditegur dengan nyata gitu. Di chat, dikasih tahu. Gitu. Itu sih ya. Dirimu lagi ini ya, lagi mendiami akak kamu ya? Dia lagi diami akak-akaknya ya? Oh, pernah didiamin. Iya, iya, iya. Iya. Ya, boleh aja sih, Dek. Tapi dengan, apa ya, tergantung akak-akaknya sih. Karena ada akak tuh yang nggak ngerti gitu. Makanya aku pernah malam sampai 2 minggu. Suaraku hilang lagi. Oke, iya. Eh, kembali tadi lah ya. Ya kita peranan PKK memang memberi teguran, mengarahkan ya, mengembalakan mereka tuh kan dari teladan kita gitu. Ketika kita menegur dosa AKK kita, ya kita juga menegurnya harus memberi teladan sehingga AKK kita juga melihat bahwa PKK aku ini serius gitu. Dan itu juga menjadi bagian yang akan dia hidupi ketika dia akan jadi PKK gitu. Jadi teman-teman kalau jadi PKK ingat bahwa AKK yang teman-teman pimpin itu akan menjadi pemimpin selanjutnya. Coba bayangi AKK yang teman-teman pimpin akan menghasilkan 5 generasi kelompok kecil selanjutnya. Nah, kalau kita sudah salah di awal ya saat ini, maka 5 generasi selanjutnya itu akan salah. Jadi memang peranan PKK itu dalam menegur pun juga harus hati-hati. Gitu. Oke, thank you Priska. Terlena. Kayak lagu ya. Terlena. Jadi sedikit hilang semangat. Solusinya gimana tuh Bang? Terus kan aku juga baru, kayak masih aku takut gitu Bang dalam mengembalakan. Oke, ya. Karena ini terlalu lama terlenanya maksudnya apa? Aku nangkapnya terlalu lama menikmati pembinaan di kelompok kecil gitu. Atau terlalu lama terlena nggak pernah pertemuan. Apa begitu? Terus kan? Oke, berarti ya terlena karena tidak pertemuan ya. Memang kadang gitu ya, karena kita nggak pertemuan sehingga spirit gitu ya untuk pertemuan atau melakukan pelayanan pemuridan bagi kelompok yang akan kita pimpin itu menjadi hilang. Nah teman-teman di tengah-tengah kondisi seperti ini teman-teman memang mau nggak mau kita sebagai PKK atau calon PKK gitu ya, memang harus mencari makanan sendiri, harus berusaha berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau memang kita tidak bisa bertemu dengan kakak kita gitu ya, yang selama ini membimbing kita, ya kita berusaha untuk mencari makan sendiri gitu. Dengan apa? Ya
menjalankan disiplin rohani, gitu. Menjalankan mendengarkan khotbah, atau bisa bisa mungkin gini, sharing dengan PKK kita juga. Mungkin kalau untuk ketemu langsung dengan semua anggota kelompok kecil kita mungkin sulit gitu ya, dengan jaringan dan segala macamnya. Tapi mungkin curhat sama PKK ya, pribadi lepas pribadi gitu. Nah, itu sangat bisa menolong teman-teman. Dan kalau takut gitu ya dalam memulai kelompok kecil, memang ya pasti itu akan dialami oleh semua CPKK, siapapun itu. Aku pun juga dulu mengalami takut gitu ya, takut salah ngomong, takut salah bertindak gitu. Karena yang kita pertaruhkan itu jiwa orang gitu ya. Tapi kita belajar teman-teman, ya kalau kita nggak mencoba kapan lagi gitu. Ketika Tuhan sudah memanggil, kenapa kita harus menunda-nunda gitu. Itu sih yang bisa aku sarani ya bagi Priska. Ya, makasih Bang Nando. Gimana Priska buat tadi jawaban untuk pertanyaanmu? Ada ya, gimana respon dari Priska nih? Sudahkah pas atau kayak mana, Pris? Ya, makasih Priska juga. Ya, apakah masih ada dari abang kakak teman-teman yang mau bertanya? Iya, Bang Nando, ini ada dari Deborah Agustina. Ini kakak atau ya kakak ataupun Deborah ya. Tips Ini Bang TPS nih. buat CPKK. Silakan Bang. Tips gimana nih? Tips dong Bang buat CPKK. Tips supaya kita nggak takut untuk memulai, yaitu mulailah. Iya, nggak ada cara yang lain teman-teman supaya nggak takut mulai, ya coba dulu gitu. Kalau nggak dicoba ya nggak akan pernah mengalami gitu ya. Itu tips supaya kita nggak takut untuk memulai, ya mulailah gitu. Pertemukan langsung gitu. Memang awal-awal agak agak kaku kan, agak gimana ya ngomongnya gitu. Denny ngerti nggak ya? Denny peduli nggak ya gitu. Jadi dengar nggak ya? Jadi nganggap aku ini manusia atau enggak kan? Kadang-kadang kayak gitu kan. Tapi kalau kita nggak mulai teman-teman, kapan lagi gitu kita tahu. Jadi tips supaya kita nggak takut untuk memulai, mulai aja dulu. Itu sih sederhananya ya. Ya, itu ya buat Deborah ini TPS ya Bang? Atau jangan-jangan di atas aku? Ya, makasih Bang Nando. TPS itu dari Korsel. Oh siap. Korea Selatan. Siap-siap, anak Korsel. Ya, masih adakah pertanyaan dari abang kakak atau teman-teman? Atau mungkin aku boleh Bang? Boleh ya. Boleh. Ini sih Bang, agak terpikir sih kemarin tuh dari dengan ada diskusi juga waktu itu dengan Kak Destri tentang apa ya? Tentang maskulinitas atau maskulin kayak gitu kan. Jadi mungkin mana tahu ada pengalaman atau dari abang juga. Mas aku gini, aku tuh ngerasa
kadang tuh kayak apa ya, sama kakak tuh kayak apa ya, kayak ada terasa lain, maksudnya jangan-jangan aku tuh dalam ngechat atau dalam ya chat personal atau di grup tuh mungkin terlalu banyak make emot, ataupun ya terasa tuh jangan-jangan aku kan agak terlibat apa, agak cukup terlibat di persekutuan yang karena yang ngajaknya tuh ya sok-sok asik, terus terkesan kayak kurang maskulin gitu. Nah, mana tahu kupikir kan, maksudnya kayak mana lah kayak gitu bang, adakah cukup besar pengaruh misalnya kalau yang cowok kurang maskulin, atau mungkin di sisi cewek PKK-nya kurang girly atau kurang feminim kayak gitu, apakah itu cukup berpengaruh atau berdampak kayak mana lah gitu. Itu sih bang, makasih bang. Oh, ini ya, isu-isu feminis maskulin ya. Hmm. Eh, ini sih tergantung kepada kakak kita sih. Karena ada kakak kita yang cowok, bisa juga pendekatannya feminis ke dia, gitu ya. Ada kakak kita yang cewek, pendekatannya maskulin ke dia, gitu. Ini balik lagi ke peranan kita sebagai PKK, gitu ya. Eh, bagaimana kita menjadi gembala yang bisa melihat kedalaman dari AKK kita, gitu. Kedalaman dari karakter AKK kita, gitu. Karena misalnya gini, kita mimpin 4 orang nih. 4 orang tuh nggak punya karakter yang sama, dan juga pendekatan ke karakter mereka juga masih beda-beda gitu. Ada gayanya yang maskulin gitu, yang kita datang ke dia itu dengan gaya gentleman, yang gaya-gaya preman gitu ke dia gitu ya, yang ngomongnya singkat-singkat padat tapi jelas gitu. Ada kakak kita yang dalam satu kelompok kecil juga yang apa namanya, kita datang ke dia gitu ya, sharing ke dia tuh dengan kelembutan gitu ya, dengan gaya yang bukan berarti feminis dalam arti kayak kecewa-cewa, enggak ya, maksudnya lebih kepada kelembutan, lebih kepada apa ya, mendengarkan gitu ya, seperti itu. Itu balik lagi kepada kita ya, PKK melihat kedalaman dari AKK kita gitu ya. Memang itu sangat mempengaruhi itu ya. Gak mungkin AKK kita yang tomboy, misalnya teman-teman PKK yang cewek mimpin AKK yang satu kelompok itu ada yang tomboy gitu, nggak mungkin datang ke dia tuh dengan gaya yang apa ya, kemanja-manjaan gitu. Dia makin alergi dengan kita ya kan, makin apa istilahnya, nggak suka dengan apa yang kita bawa. Tapi kalau kita datang dengan gaya apa yang dia miliki gitu, karakter yang dia miliki ya, itu akan menolong dia untuk peduli dengan apa yang kita bilang. Memang peran PKK itu sangat penting sekali gitu ya. Makanya kalau kita punya 4 AKK, berarti kita harus punya 4 pendekatan karakter kepada AKK kita, dan itu bisa kita pahami ketika kita jadi PKK yang mau berdiam diri, mendengar suara Tuhan, mendengar AKK kita dalam melihat satu masalah atau menunjukkan karakter gitu. Dan itu terjadi dalam seiring berjalan waktu, teman-teman. Jadi kadang-kadang tiga pertemuan kelompok kecil kita tidak bisa membuat kita bisa mengenal satu demi satu kakak kita. Tapi mungkin pertemuan ke-10, pertemuan ke-20, atau setelah 3 tahun baru kita kenal karakter dari kakak kita. Ya. Tapi itu adalah suatu pelajaran perjalanan kita untuk mengenal kakak kita. Jadi balik lagi kepada kita sih. Dia ini contohnya gimana ya, gaya maskulin kah atau feminis kah gitu. Tapi nggak bisa kita pukul rata semua gitu. Oh, baik bang, berarti mungkin kalau kayak di grup apa atau pas lagi rame-rame itu mungkin ya lebih umum aja lah gitu ya. Iya, iya, umum aja. Iya, iya bang. Oke, Makanya makasih. ini apa ya, PKK tuh harus bisa punya waktu seminggu itu
atau mungkin dalam jadwal harian, satu hari akan menghubungi AKK siapa gitu. Jadi satu hari itu akan fokus mikirin dia, doain dia, sharing sama dia gitu. Lalu hari berikutnya sama siapa gitu. Jadi ada waktu kita bisa ngobrol secara full di dalam grup gitu ya, secara umum. Tapi ada waktu-waktu kita bisa ngobrol secara pribadi lah, chatting. Atau kalau ketemu langsung kita bisa pendekatan sesuai dengan di karakter dia gitu. Jadi memang itu jadi menambah tugas kita dari PKK. Baik Bang, terima kasih Bang. Iya. Ya, kepada Bang Kakak dan teman-teman, ya masih kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya tidak ada, Bang Kakak, teman-teman. Ya. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Ya bisa kepada Bang Nando untuk menutup ruang materi kita dan juga diskusi pada malam ini, Bang. Oke, teman-teman, aku terakhir ya, closing statement. Ini teman-teman, poin penting kita dalam kepemimpinan gembala sebagai PKK, kita harus bermuara ya, atau bersumber dari teladan Tuhan Yesus sendiri yang melakukan pelayanannya dan menyatakan diri sebagai gembala yang sejati. Teman-teman butuh teladan, mungkin PKK teman-teman kurang sempurna di mata teman-teman. Lihatlah kepada Yesus Sang Gembala yang sejati itu. Teman-teman kurang mengalami kekecewaan dengan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin rohani masa kini, lihatlah kepada Yesus, Sang Gembala yang sejati, yang akan menolong teman-teman menjadi leader-leader masa kini dalam mengembalakan, memimpin setiap AKK yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Mari kita mengakhiri pembina kita malam ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Gembala agung kami, Gembala yang sejati, Gembala yang mengasihi kami, dan Gembala yang menyelamatkan kami, domba-domba yang binal ini. Kami menyadari Tuhan, bahwa tanpa penggembalaanmu, tanpa tuntunanmu melalui firmanmu, maka kami menjadi domba-domba yang kehilangan arah, menjadi kawanan domba yang mencari jati diri kami di luar Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami menyadari bahwa Engkaulah Gembala yang agung dan yang sejati itu. Kami rindu agar Engkau menolong kami menjadi PKK yang bukan hanya mengajarkan kebenaran firman-Mu, tapi menghidupkan firman-Mu itu dan menjadi teladan bagi AKK yang kami pimpin, yang kami gembalakan. Tuhan, pimpinlah setiap
pribadi-pribadi kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pemuridan ini. Tuhan tolong, Tuhan anugerahkan kesetiaan bagi kami untuk bisa sungguh-sungguh membimbing dan membawa domba-dombamu ini mengenal Engkau dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh peserta pembinaan malam ini yang mendengarkan pembinaan ini dari manapun mereka berada. Kiranya semangat yang Engkau teladankan, yang rela mati di atas kayu salib, itu juga menjadi semangat bagi kami mengerjakan pelayanan pemuridan ini. Apapun yang kami alami, tantangan apapun yang kami hadapi, kiranya semangat kesukarelaan yang Kau teladankan itu menjadi bagian yang kami hidupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bang Nando buat materi penggembalaan yang telah sama-sama dapat kami nikmati. Slide selanjutnya, Bang Hari. Ya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Kiranya pujian ini terpatri di dalam diri kita, CPKK dan PKK, dan terus menguatkan kita untuk meneladani Tuhan Yesus, Sang Gembala sejati, Gembala Agung, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bernyanyi, gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang diserahkannya kepadamu, bukan dengan paksa atau hati yang susah. Sukacita hati rela diminta darimu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang dipercayakannya kepadamu, mengabdikan diri dengan hati yang kasih, memelihara dan menjaga tanpa lelah. Oh Tuhan Yesus, Gembala Agungku, yang rela mati demi diriku. Ku yang hilang telah Kau bawa pulang kepada kesukaan. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku jadi gembala untuk kawanan domba-Mu, mengasihi dengan hati murni setiap domba yang Kau beri. Kepada Bang Nando diminta dan kasih untuk menutup pembinaan kita malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau sediakan bagi kami malam ini. Kembali kami belajar untuk mempersiapkan diri kami dalam mengembalakan kawanan domba Allah. Kami bersyukur melalui pujian yang barusan kami nyanyikan dan kami dengarkan, bahwa Engkau memberikan tugas yang besar bagi kami, menggembalakan kawanan domba Allah yang Kau serahkan kepada kami. Tolong kami untuk menggembalakan AKK-AKK
yang akan kami pimpin ke depannya, bukan dengan paksa atau hati yang susah, tapi memiliki kerinduan yang besar untuk membawa mereka semakin mengenal dengan Engkau. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami. Biarlah teladan-Mu boleh menolong kami menjadi PKK yang memberi teladan bagi AKK yang akan kami pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bang Kakak dan teman-teman, pembinaan malam ini telah selesai. Terima kasih buat Abang Kakak dan teman-teman semua yang hadir dan menikmati pembinaan malam ini. Thank you all. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Happy birthday, Patar. Happy birthday, Patar. Happy birthday. Happy birthday Bang Patar. Happy birthday, Happy birthday, Patar. Berkah dalam ya. Selamat ulang tahun Bang Patar. Jangan lupa makan-makan ya Bang Patar. Yeay. Malam minggu katanya. Yeay. Bakar. Jangan lupa datang di pembinaan selanjutnya teman-teman. Hihi. Patarnya dari sekre. Patarnya dari sekre. Ini ulang tahun ini. Ngomong kita ini. Halo Kak Ro. Hai Kak. Tadi ada Kak Ro. Welcome here. Why doing Bujur man kita Krina. Bujur. Begitu nakin aku yang rana. Gemulih Krina ya. Mulih saja aku ya. Mulihkan saja. Halo Priska. Pris.